Tapi ini lebih banyak terjadi ketika si suami jatuh bangkrut. Kalau bisa Anda cari pasangan yang mau sama-sama berjuang dari titik mengenali kepribadian seorang calon pasangan agar lebih jelas. Nah, ketika kita sudah jaya, siapapun juga mau jadi pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 alasan istri selingkuh. Nah, ini tentunya kita harus paham betul ya. Apa sih sebetulnya yang membuat pasangan ini pada akhirnya berselingkuh? Banyak hal di sini yang harus kita ketahui sama-sama. Hal ini ketika setidaknya kita tahu, kita bisa mengantisipasi dari awal. Artinya, biar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah kita betul-betul terikat dalam tali pernikahan. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, hal yang pertama biasanya adalah adanya ketidakpuasan dari sisi finansial. Logika ya, memang katakanlah finansial atau uang lah ya, uang memang bukan segalanya. Tapi ada hal yang harus kita pahami bahwa segalanya menggunakan uang. Ya, banyak hal yang memang harus kita sikapi dalam hal ini. Artinya kita sebagai seorang suami khususnya ya, memang harus bertanggung jawab ya, dalam hal tersebut. Artinya memberikan finansial yang cukup. Insya Allah ketika ini bisa kita lakukan, maka kita sudah memiliki satu poin bahwa insya Allah dengan itu istri tidak selingkuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istri lebih dominan di tengah kehidupan rumah tangga Anda misalnya, atau rumah tangga siapapun. Kenapa istri lebih dominan di tengah kehidupan rumah tangga? Ini juga perlu kita sikapi ya, walaupun ini juga tidak semua. Artinya istri di sini lebih punya peranan daripada suami. Ini ada beberapa penyebab yang memang kita harus teliti lebih jauh. Bisa jadi memang si istri ini lebih punya power, entah itu dari pengaruh, entah itu dari jabatan, entah itu dari gaji ya. Ini bisa menjadi penyebab salah satu ya, seseorang ini pada akhirnya itu menjadi bagian alasan daripada sebuah perselingkuhan. Kenapa itu terjadi? Nah, ini tidak sedikit ya, banyak di tengah kehidupan kita hal-hal tersebut tanpa disadari menimpa di sebuah rumah tangga. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah keintiman. Nah, keintiman ini adalah merupakan satu hal yang memang penting, yaitu bagian dari nafkah batiniah. Nah, bicara tentang nafkah tentunya harus ada keseimbangan antara lahir dan batin. Nah, keintiman ini adalah bagian dari batin yang memang mau tidak mau ini adalah merupakan hal yang memang harus kita penuhi sama-sama. Nah, artinya berarti ada beberapa hal yang harus terjadi keseimbangan atau sinkronasi satu sama lain agar perselingkuhan ini tidak terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita semua. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, bahasa cinta. Bahasa cinta ini penting ya. Jadi di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, ini harus ada bahasa cinta dalam kesehariannya. Artinya banyak hal yang kita lakukan yang membuat pasangan kita semakin hari semakin mesra. Walaupun ini tidak mudah, tapi gak ada salahnya, yuk kita coba sama-sama. Ini. Lalu yang kelima adalah biasanya diakibatkan karena hilangnya sebuah kepercayaan diri. Nah, ini bisa terjadi pada siapa saja, entah itu suami, entah itu istri. Ketika sudah merasakan hal ini, bisa jadi dia akan melirik ke pria lain atau ke wanita lain untuk mencapai sebuah penghargaan diri atau lebih diorangkan, mungkin seperti itu ya. Ini. Lalu yang keenam adalah biasanya mereka punya alasan untuk mencari jati diri. Sebetulnya saya ini siapa dan kemampuan saya ini seperti apa.
Maksudnya ketika dia seorang wanita, biasanya dia akan mencari itu dari pria lain. Begitu pula ketika dia seorang pria, ya. Artinya biasanya mungkinkah saya bisa mencari pasangan yang mungkin lebih dari segala-galanya dari yang sudah kita miliki. Namun pada akhirnya ketika kita tidak mampu menjalani itu setelah kita berganti pasangan, intinya sama saja. Nah, bahkan ketika sudah seperti itu, mampu menyadarkan kita bahwa apapun itu asalnya, di situ kita juga punya peranan. Jadi ketika perselingkuhan terjadi, tidak bisa kita menyalahkan sebelah pihak, ya. Tapi ada apa dan kenapa, kita juga harus introspeksi pada diri kita sendiri lebih awal. Jadi ketika yang terjadi di sini adalah saling menyalahkan, maka tidak akan ada titik temu dalam sebuah kebenaran, ya. Tapi ketika sama-sama menyadari bahwa itu adalah kesalahan saya, maka selesailah masalah. Ya, kita bisa melangkah ke kehidupan yang jauh lebih baik ketika kedua belah pihak ini sama-sama mengakui sebuah kesalahan. Lalu yang ketujuh biasanya adalah seseorang, ya, seorang pasangan, entah itu dari istri, entah itu dari suami, begitu sulit melupakan sisi negatif perilaku pasangan. Jadi dia hanya mampu mengingat kesalahan-kesalahan pasangan. Nah, tapi tidak mampu sejauh mana kesalahan kita yang kita lakukan sehingga kesalahan itu terjadi juga pada pasangan kita. Ini juga jauh lebih penting, ya. Jadi ketika seseorang sudah merasa dirinya paling benar, maka itulah sebetulnya hal yang menjadi sebuah sumber kesalahan. Ya, sekali lagi, ketika seseorang mengaku dirinya paling benar, itu adalah sumber kesalahan. Ini penting harus kita pahami dan ini sering kita lupakan, ya. Lalu yang kedelapan, sudah saya katakan di depan tadi bahwa finansial menjadi salah satu hal yang memang bukan pokok tapi sangat penting, ya. Yaitu biasanya alasannya karena pasangan, entah itu si suami, entah itu si istri, tapi ini lebih banyak terjadi ketika si suami jatuh bangkrut. Nah, ini tidak sedikit, banyak sekali kenyataan hidup yang memang terjadi seperti itu. Jadi saya hanya menyarankan ketika Anda, khususnya sahabat Kang Kumis yang kebetulan sampai saat ini belum punya pasangan, carilah pasangan yang mau nerima Anda apa adanya. Artinya kalau bisa Anda cari pasangan yang mau sama-sama berjuang dari titik nol. Nah, inilah dalam kita mengenali kepribadian seorang calon pasangan agar lebih jelas. Nah, ketika kita sudah jaya, siapapun juga mau jadi pasangan kita. Tapi ingat, orang yang mampu dan orang yang sukses itu adalah orang yang mampu menghadapi segala suasana dengan ketenangan dan rasa syukur yang selalu timbul di dalam sanubari kita. Nah, sahabat, mudah-mudahan hal yang pendek ini bisa bermanfaat panjang buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.